Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Bagaimana nih Ananda? Lebih kurang kita libur 3 bulan. Apakah jenuh belajar di rumah? Apakah Ananda rindu belajar di sekolah? Atau hanya sekedar rindu nongkrong sama teman-teman? Rindu dikasih uang jajan? Apapun itu, mari luruskan niat kita kembali bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Jadi, walaupun kita tidak belajarnya dalam ruangan kelas, alam tak memang jadi guru, jadi kita bisa belajar dimanapun, dalam keadaan apapun. Ayo, semangat belajarnya, jangan luntur. Nah, sebelum kita libur kemarin, kita pernah membahas tentang litosfer atau kerak bumi. Kenapa sih sering terjadi gempa bumi? Ternyata ada pergesekan lempeng yang dinamakan dengan gempa tektonik misalnya. Selanjutnya kita pernah membahas tentang hidrosfer. Hidrosfer ini membahas tentang air, tentang sungai, tentang laut. Salah satu contoh yang unik adalah kenapa sih di puncak Jaya Wijaya itu ada salju, padahal Indonesia ini iklimnya tropis, seharusnya tidak ada salju. Seperti itu, kita sudah pernah membahas sebelumnya. Selanjutnya juga ada biosfer, bahwa kita harus bisa membaur dengan alam. Kenapa begitu? Bahwa yang hidup di dunia ini, yang hidup di bumi ini tidak hanya manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan mereka masing-masing mempunyai hak juga untuk hidup. Jadi kita tidak boleh menjadi manusia yang merusak lingkungan. Selanjutnya kita membahas tentang antroposfer. Antroposfer ini sangat banyak yang bisa kita bahas, yaitu berkaitan dengan manusia. Kenapa sih namanya sesuai dengan namanya antroposfer? Antroposfer itu adalah manusia dan membahas tentang kependudukan. Langsung saja kita masuk tentang migrasi. Migrasi ini adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Terbagi menjadi dua, yang pertama ada internal, kemudian ada eksternal. Internal ini adalah di dalam, ruang lingkupnya kecil yaitu di dalam negeri. Kemudian eksternal, di luar. Nah, ruang lingkupnya lebih luas yaitu antar negara. Ayo kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah transmigrasi. Kita sering sekali mendengar istilah transmigrasi, penduduk trans, masyarakat trans, pendatang. Nah, transmigrasi ini adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang penduduknya sepi atau tidak padat. Hal yang lucu adalah ketika kita merantau ke Jawa, Pulau Jawa penuh dan orang-orang Jawa melakukan transmigrasi ke daerah baru. Salah satu contoh di Sumatera Barat ini adalah Pasaman Barat dan Dharmasraya, yaitu penduduk transnya yang paling banyak. Apakah itu pendatang, pribumi? Kita harus bisa berinteraksi dengan baik sehingga tidak terjadi labeling-labeling yang tidak diinginkan dan bersifat merugikan individu, dan mereka kurang percaya diri membaur dalam masyarakat. Dan intinya adalah agar kita bisa hidup membaur, beradaptasi, berinteraksi dengan baik tanpa mendiskriminasikan suku bangsa lain. Selanjutnya ada urbanisasi. Seperti yang Ibu katakan tadi, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Banyak hal-hal menarik dari kota dalam pemikiran masyarakat desa. Misalnya di kota mudah mendapat pekerjaan, selanjutnya gajinya besar, sarana prasarana mudah didapatkan dan semuanya lengkap. Kemudian sarana pendidikan apapun itu semuanya mudah di kota, sehingga dalam pemikiran masyarakat desa kehidupan di kota adalah kehidupan yang mereka idam-idamkan, dan banyak generasi muda di desa melakukan urbanisasi ke kota seperti itu. Nah, sebaliknya ada hal-hal yang menyebabkan kenapa sih mereka melakukan urbanisasi, karena lahan di desa semakin sempit dan tidak semuanya juga yang bisa bertani ya, dan tidak semuanya juga yang hobi bercocok tanam mungkin, dan penghasilan di desa juga tidak sebanyak di kota. Kerugiannya adalah bagi kota, ketika masyarakat desa banyak datang ke kota, maka kota menjadi penuh, sehingga pekerjaan di kota juga semakin sedikit, lapangan pekerjaannya juga semakin sedikit karena banyak yang berebut. Seperti itu. Kerugiannya juga pada masyarakat desa adalah mereka kehilangan tenaga kerja produktif mereka, karena yang produktif misalnya nih yang mempunyai pendidikan tinggi belajar di kota, kemudian mereka biasanya tidak bekerja lagi karena alasan gaji di kota lebih besar daripada di desa, dan stabilitas keamanan juga terganggu karena generasi muda sudah pindah ke kota, sehingga yang tinggal di kampung hanya generasi tua saja. Selanjutnya ada eksternal. Eksternal ini ada imigrasi. Imigrasi ini adalah masuknya satu warga negara, masuknya penduduk ke suatu negara. Misalnya orang Amerika pindah ke Indonesia dan melakukan kehidupan berinteraksi atau bekerja di Indonesia.
Begitupun sebaliknya emigrasi, banyak nih penduduk Indonesia, terutama generasi muda, banyak yang melakukan emigrasi keluar, baik itu untuk menjadi tenaga kerja ataupun mereka melanjutkan pendidikan. Misalnya orang Indonesia kuliah ke Harvard atau Oxford. Selanjutnya ada remigrasi. Remigrasi ini adalah kembalinya warga negara yang sebelumnya melakukan perjalanan ke luar negeri. Misalnya nih, ibu pindah ke Belanda, kemudian kembali lagi ke Indonesia. Itu dinamakan dengan remigrasi. Untuk lebih jelasnya, silakan diperhatikan slide berikut ini. Coba mati dalam keluarga Ananda masing-masing. Di keluarga itu ada ibu, ada ayah, ada Ananda. Ayah mencari nafkah untuk Ananda, Ananda sekolah, kemudian menuntut ilmu, butuh ongkos, butuh makan. Ibu juga membutuhkan uang untuk memasak dan lain-lain. Nah, salah satu faktor pendorong terjadinya migrasi ini adalah salah satunya adalah faktor ekonomi. Sekarang tugas Ananda adalah silahkan Ananda tanyakan kepada keluarganya, Bu, Pak, apakah keluarga kita melakukan migrasi? Nah, kalau orang tuanya nggak tahu apa sih itu migrasi, Anda bisa jelaskan bahwa migrasi itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kenapa sih Bu harus ditanyakan? Karena siapa tahu Ananda adalah pelakunya atau aktornya. Siapa tahu keluarga Ananda sebelumnya melakukan migrasi, karena bagaimanapun kita tidak boleh lupa dengan tradisi daerah asal kita atau dengan kebudayaan asli kita. Misalnya nih, ibu pindah ke Mentawai, walaupun ibu menetap di Mentawai, tetapi ibu tidak boleh lupa dengan kebudayaan di Minangkabau. Nah, merantau itu seperti ikan. Ketika ikan itu hidup di dalam kolam, maka dia akan lama besar. Tetapi ketika dia hidup di sungai, dia akan mencari makanan di bawah batu, akan melawan arus, maka ikan tersebut akan cepat besar. Itu adalah salah satu ilustrasi dari migrasi itu. Ketika kita berdiam di satu tempat dan tidak berani untuk keluar dari zona nyaman, maka itu artinya kita seperti air yang keruh dan menggenang. Dan selanjutnya, apabila kita berani untuk keluar dari zona nyaman untuk mencari kehidupan yang lebih baik, berjalan di bumi ini dengan harapan mencari kehidupan yang lebih baik, maka kita diibaratkan sebagai air yang bersih dan mengalir seperti itu. Gue akan memberikan gambaran kepada kalian terkait masyarakat pendudukan di Indonesia. Indonesia ini terdiri dari 5 pulau besar. Ada Papua, ada Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan penduduknya sangat banyak. Sebagai gambaran kasar, penduduk Indonesia ini berjumlah 271 juta jiwa. Dan ini bukan hanya sekedar angka, tetapi 271 jiwa ini membutuhkan kehidupan, membutuhkan perekonomian, membutuhkan makanan, minuman, dan sebagainya, dan mereka beraktivitas sehari-hari. 271 juta jiwa ini tersebar dalam 5 pulau besar tadi. Nah, lebih dari separuh populasi demografi ada di Pulau Jawa, yaitu sekitar 152 juta jiwa. Kemudian disusul oleh Sumatera 59 juta jiwa, ada Sulawesi 19 juta jiwa, ada Kalimantan 16 juta jiwa, kemudian selebihnya tersebar di Nusa Tenggara dan Bali. Dan menurut perkiraan, Papua adalah pulau yang paling sedikit penduduknya. Kemudian tidak hanya itu, dalam menangani masalah kependudukan di Indonesia ada sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu yang bernama keluarga berencana. 2 anak cukup, tetapi semboyan itu sudah berganti, 2 anak berkualitas.
Kenapa sih pemerintah harus mengurus sampai ke lini terkecil, sampai ke keluarga? Kenapa sih pemerintah ikut campur? Padahal keluarga itu mempunyai hak sendiri untuk mengatur keluarganya. Karena setiap penduduk yang terdaftar di Indonesia adalah menjadi bagian dari tugas pemerintah. Bagaimana kesejahteraan mereka, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana nanti kalau anak-anaknya sudah sekolah, itu semuanya adalah tanggung jawab pemerintah. Karena semua yang ada di dalam negara Indonesia ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri atau menjadi tanggung jawab negara. Bagaimana kalau seandainya seperti keluarga Gen Halilintar, mereka bisa mengelola keluarga mereka dengan baik, ya itu beda lagi. Karena kondisinya di Indonesia tidak semua keluarga yang bisa menyejahterakan anak-anaknya atau memenuhi kebutuhan keluarganya seperti keluarga Gen Halilintar. Karena masih banyak pemikiran orang tua bagaimana anak-anaknya itu adalah sebagai pekerja. Pernah kan dalam keluarga mendengar istilah capek lah tamai, nah dia bisa bantu adik. Nah, di sini saja orang tua sudah memposisikan anaknya sebagai pekerja. Tidak salah, tidak ada salahnya juga ketika seorang anak membantu keluarganya, bantu orang tuanya ke ladang misalnya. Tetapi ada rasa dalam jiwa si anak ketika dia tidak bisa membantu orang tuanya, dia merasa tidak menjadi anak yang baik, sehingga angka putus sekolah itu sangat tinggi di Indonesia. Banyak anak-anak yang sebenarnya mereka masih belum layak untuk menjadi tenaga kerja, mereka sudah bekerja sehingga mereka banyak putus sekolah. Dan putus sekolah adalah awal dari tidak sejahteranya kehidupan generasi yang akan datang. Kita sering mendengar istilah bonus demografi. Bonus demografi ini artinya adalah ketika usia produktif lebih banyak dari usia non produktif. Artinya, dalam undang-undang yang diakui sebagai tenaga kerja adalah anak yang berumur 16 tahun sampai orang tua yang berumur 60 tahun. Jadi, anak-anak yang di bawah umur 16 tahun atau orang tua yang di atas atau usia yang di atas 60 tahun itu tidak dihitung sebagai tenaga kerja. Tetapi coba kita lihat, umur 7 tahun saja anak-anak sudah banyak yang bekerja. Menjadi pemulung, bahkan tidak jarang mereka sudah dilatih untuk mencopet dari kecil. Ini sangat miris, bukan? Nah, itu adalah salah satu kenapa pemerintah menganjurkan program keluarga berencana, dan itu sangat membantu untuk keluarga seharusnya. Dan bagaimana keluarga berencana ini atau bangga kencana ini dinilai dan diterima dengan baik dalam masyarakat. Bonus demografi ini kalau di Sumatera Barat bisa kita contohkan adalah Kota Bukit Tinggi dan Padang, di mana tenaga kerjanya lebih banyak daripada usia non produktif atau tenaga non kerja. Misalnya anak-anak yang mencari atau yang bisa berusaha menghasilkan nafkah lebih banyak dari orang-orang yang harus dibiayai, seperti itu. Dua kota di Sumatera Barat, Kota Bukit Tinggi dan Padang, adalah daerah yang mendapat bonus demografi. Pertanyaan selanjutnya, apakah jika suatu wilayah tersebut merupakan daerah bonus demografi, apakah sudah pasti mereka akan sejahtera? Belum tentu juga, karena banyaknya orang bekerja, belum tentu mereka mempunyai skill, mempunyai kemampuan, mempunyai bakat yang baik atau kualitas yang baik, sehingga belum tentu juga. Jadi tergantung dari kualitas tenaga produktif itu sendiri. Baiklah Ananda, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga banyak hal yang bisa Ananda ambil dari pelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu ulangi lagi bahwa migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik pastinya. Semoga bermanfaat dan Ibu tunggu kehadiran Ananda di sekolah kalau keadaan sudah memungkinkan. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.